Semua ku berikan padamu, kudus dan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkanmu. Bapa di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur pagi hari ini. Kami keluarga Rumah Kasih boleh ada pada pagi hari ini di Rumah Kasih Indo PWT 231, baik kami yang sudah terkoneksi maupun rekan-rekan kami yang belum hadir. Tuhan, kami serahkan ibadah doa pagi, kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan berkat firman-Mu melalui Ci Utami, dan melayani pada pagi hari ini, dan setiap kami semua yang siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biar kami rindu untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, bertakwa dan memimpin ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah kami dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Opa untuk naikkan pujian bagi Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Haleluya. Shalom. Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu. Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Rasakan kehadiran-Mu. Curahkan kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Shalom, selamat pagi Pastor Andi Dharma serta keluarga Bunda Ciutami. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama memohon Tuhan, berdoa biar teman-teman yang lain bisa hadir, berkumpul dan bersama-sama memuji Tuhan. Kasih-Mu, Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu,
Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Kembali pastoran. Haleluya Yesus. Kami percaya mujizat-Mu terjadi saat kami ada dalam hadirat-Mu, saat kami dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Saya serahkan pada Bunda Wiji Utami untuk naikkan pujian bagi Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Bersama Om Rio untuk naikkan pujian. Haleluya. Untuk membuka jalanku, Kau yang lebih tahu cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, melakukanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lelah, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lelah, menepati janji-janji-Mu. Menepati haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Biarlah kami selalu bersyukur kepadamu Bapa, yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku.
rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa, Kau mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Saya serahkan kembali kepada Opa untuk naikkan pujian sekaligus memimpin doa untuk kita akan masuk dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh bundanya Evangelis Wiji Itami. Saya serahkan kembali kepada Opa untuk naikkan pujian pada pagi hari ini sebagai ucapan syukur kepada Bapa karena kasih-Nya melimpah atas hidup kita. Haleluya. Berjalan siap dibentuk demikian jadikan keluar dalam dan bersyukur padamu pada pagi hari yang indah ini karena kami sudah dibangunkan dari tidur kami, istirahat kami yang semalam dengan tubuh yang sehat tanpa kurang satu apapun ya Tuhan. Dan pada saat ini kami berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan saat ini kami hendak mendengarkan sebagian daripada firman ya Tuhan. Berikanlah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu Om Rio ya, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Bagi kami jemaat-Mu, bukakanlah hati dan pikiran kami Tuhan untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu dapat menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang pada pagi hari ini sudah terkoneksi di rumah kasih buat K7. Senang karena pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan kita untuk belajar bersama-sama firman-Nya dalam keadaan sehat walafiat. Terpujilah nama Tuhan Yesus.
Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kasih, yang pagi hari ini menganugerahkan kepada kita kesempatan yang indah untuk menikmati firman-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan kita pagi hari ini masih tetap terkait dengan tema yang sudah kita sepakati pada bulan Februari ini, yaitu terdapat di dalam 1 Korintus 13 ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan ia tidak sombong. Amin. Saudara, pada renungan minggu yang lalu ketika saya menyampaikannya, saya sudah menyampaikan dua klausa dari ayat ini, yaitu kasih itu sabar dan kasih itu murah hati. Renungan pagi hari ini kita akan belajar tentang kasih itu tidak cemburu. Karena itu saya ingin memberikan judul menjaga hati untuk tidak cemburu. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, pagi ini Tuhan mengingatkan kita supaya kita dapat menjaga hati dengan kasih, dengan menghilangkan perasaan cemburu. Cemburu itu perasaan yang seperti apa ya? Cemburu itu berarti merasa tidak senang apabila melihat orang lain beruntung. Atau bisa bersinonim dengan kata sirik, iri, atau curiga terhadap orang lain. Cemburu bisa berakibat sakit hati yang berlebihan atau mendendam. Jika perasaan cemburu ini dibiarkan berkembang, maka dapat menimbulkan berbagai tindakan yang membahayakan orang lain atau orang yang dicemburui. Bisa timbul fitnah, penghinaan, bahkan pembunuhan, baik secara fisik ataupun secara karakter. Sikap cemburu bukan hanya merugikan orang lain, tetapi juga berdampak tragis bagi pelaku cemburu itu sendiri, bagi orang yang iri itu sendiri. Meskipun seseorang terlihat rajin ibadah, bukan tidak mungkin dia punya hati cemburu kalau dia tidak bisa menjaga hatinya yang dipenuhi kasih Tuhan. Bukan tidak mungkin dia tidak menyimpan cemburu kalau dia hatinya tidak dipenuhi oleh kasih. Bahkan firman Tuhan menyebutkan hidup kita ini masih duniawi. Selagi kita ini ibadah di rumah Tuhan, orang luar melihat kita seorang yang rohani, tetapi jika hati kita masih cemburu, berarti hati kita tidak menjadi bait Tuhan. Karena itu Tuhan menyebutkannya hidupnya masih duniawi. Sebagaimana di dalam 1 Korintus 3 ayat 3. Firman Tuhan yang berbunyi, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu masih ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Bahkan kamu hidup secara manusiawi. Pagi ini Tuhan perintahkan
agar kita melihat setiap diri kita. Apakah kita ini masih duniawi? Apakah kita ini masih berhati cemburu dan iri? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebab di sekitar kita ini banyak hal yang dapat memicu munculnya perasaan iri atau cemburu. Orang-orang di sekitar kita, tayangan di YouTube, berita-berita di medsos, komentar-komentar netizen di medsos, tidak sedikit loh yang berusaha mempengaruhi publik dengan membangun narasi atau opini buruk yang menanamkan kebencian. Dan kebencian demi kebencian yang muncul itu, salah satu penyebabnya adalah karena hati yang cemburu, hati yang iri ketika melihat keberhasilan orang lain. Dan sayangnya tidak sedikit pula orang terprovokasi ikut-ikutan cemburu tanpa menelisik kebenarannya. Inilah kenyataan dunia yang terjadi di sekitar kita. Dan kita ada di tengah-tengah situasi dan demikian ini. Pertanyaannya, apakah kita akan terjerat pula dalam situasi demikian? Pagi hari ini, firman Tuhan mengingatkan setiap orang percaya agar tetap berdiri di atas kasih Tuhan, yaitu kasih agape, kasih tanpa syarat. Hati dan perbuatan kita harus dibalut oleh kasih Tuhan. Tindakan kita harus sanggup menepis perasaan cemburu, menghancurkan celah-celah kebencian, sekalipun dunia membenci kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa dahsyatnya cemburu itu bila terjadi dalam kehidupan setiap manusia, dia akan merusak karakter manusia itu sendiri. Mengapa Tuhan mengajarkan agar kita tidak iri atau tidak cemburu? Mari kita belajar dari kitab Kejadian 4 ayat 6 sampai dengan 7. Firman Tuhan mengatakan, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saya akan baca ulang hal yang penting. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kisah Kain dan Habel menjadi pelajaran berharga buat kita. Dari awal Tuhan sudah mengingatkan Kain tentang perangainya yang iri terhadap adiknya. Sayangnya Kain tidak menghiraukan suara Tuhan, bahkan membangun kebenciannya terhadap Habel, sehingga terjadilah peristiwa pembunuhan itu. Perbuatan jahat Kain membuat kemarahan Tuhan. Karena itu Kain harus menerima akibat perbuatannya, yaitu mendapat hukuman yang membuat dia harus menderita. Sampai ia mengatakan, hukumanku ini lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, hati yang cemburu ini bukan hanya menghancurkan orang lain, tetapi juga akan menghancurkan diri kita sendiri,
menghancurkan keluarga. Karena itu Tuhan ingatkan pagi hari ini, kasih itu tidak cemburu. Mari kita jaga hati kita dari sifat cemburu. Kita bangun hal-hal yang positif dalam pemikiran kita ketika kita melihat keberhasilan orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan tidak mungkin di sekitar kita banyak hal yang dapat memicu perasaan cemburu ini. Apakah itu di lingkungan keluarga? Apakah itu di lingkungan pekerjaan? Apakah itu di lingkungan bisnis dan usaha kita? Bahkan di lingkungan persekutuan ibadah kita bisa memancing kecemburuan. Kalau setiap hati anak Tuhan tidak dijaga dengan kasih. Jika hal ini terjadi, ingat, dosa itu sangat menggoda. Dan Tuhan perintahkan agar kita berkuasa atas dosa itu. Artinya, hidup kita tidak boleh diperintah oleh perasaan cemburu. Sebaliknya, hidup kita harus dikuasai dengan hati kasih. Hanya kasih yang sanggup mengalahkan bujukan dosa iri hati. Saudara, kasih menutupi segala sesuatu. 1 Korintus 13 ayat 7a. Kasih menutupi segala sesuatu. Hal ini disampaikan Rasul Paulus dalam pengalaman hidupnya. Ia sering merasakan ketidakadilan. Ia sering mendapatkan kritik yang tidak membangun. Ia juga sering mendapatkan fitnah. Sementara ia menyaksikan orang-orang yang menfitnahnya hidup dalam kenyamanan duniawi sebagai imam, sebagai penguasa. Apakah keadaan tersebut membuat Rasul Paulus menjadi cemburu? Alkitab tidak menuliskan demikian. Sebaliknya Rasul Paulus memiliki sikap hati dewasa yang mengasihi mereka. Motivasi yang murni dan keyakinan yang mendalam atas panggilan Tuhan terhadap dirinya membuat dia dengan mudah menepis perasaan-perasaan ketidakadilan tersebut. Rasul Paulus tidak terjebak dalam dosa ketidakpuasan atas perlakuan orang-orang sekitarnya. Pengabdian dan pelayanan Rasul Paulus didasarkan atas kasih Tuhan yang tertanam dalam dirinya. Itulah sebabnya ia mampu mengakhiri pertandingannya dengan baik. Sikap Rasul Paulus ini menjadi pelajaran kita dalam menghalau perasaan cemburu karena ketidakadilan yang diberlakukan pada kita. Justru melalui kasih itulah Rasul Paulus dapat memberitakan Injil dengan mudah di tengah orang-orang yang menfitnahnya. Masyarakat zaman itu bisa melihat ketulusan pelayanan Rasul Paulus, kemurnian pengabdian Rasul Paulus, serta kebaikan hati Rasul Paulus karena kasih yang diberikannya. Hal inilah yang membuat tertarik kepada pengajaran Rasul Paulus tentang Yesus Kristus. Hidup orang percaya saat ini pun juga terasa demikian. Bisa juga mengambil model dari pelayanan Rasul Paulus untuk memenangkan jiwa-jiwa. Menunjukkan sikap mengasihi dalam segala tekanan, tanpa rasa cemburu dan kebencian. Mesti kita seringkali menjadi sasaran kebencian mereka tanpa sebab. Mari saudara, kita ambil bagian kita untuk memberikan kasih Kristus kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, menjaga hati untuk tidak cemburu adalah satu perintah Tuhan yang harus dikerjakan
oleh setiap orang percaya kepada Yesus Kristus. Menjaga hati untuk tidak iri ketika melihat keberhasilan orang lain adalah satu perintah firman Tuhan yang harus dikerjakan oleh setiap orang percaya. Karena hati yang cemburu itu akan menghanguskan kita. Dan sebagai akhir dari renungan kita pagi hari ini, saya mengajak saudara untuk menyimpan dalam hati firman berikut ini sebagai kekuatan kita dalam mengemban tugas mengasihi dengan sepenuh hati. Dalam mengemban tugas mengasihi dengan sejati, menyampaikan kasih sejati kepada orang-orang di sekitar kita. Sebagaimana Yesus Kristus telah mengasihi kita dengan segenap hatinya, maka pagi hari ini saya mengajak saudara untuk menyimpan firman Tuhan. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman dalam Filipi 4 ayat 8 ini berbicara supaya setiap orang percaya selalu memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang indah, hal-hal yang manis, yang sedap untuk didengar, yaitu firman Tuhan. Dunia boleh berbicara apa saja tentang ketidakadilan, tentang kebencian kepada kita. Tetapi satu perkara, anak-anak Tuhan harus mendengarkan suara Tuhan, menyimpan firman Tuhan, memikirkan firman Tuhan, supaya kasih itu boleh tetap tinggal dalam hati dan hidup kita. Tuhan mengajarkan agar kita selalu berpikir positif ketika melihat keberuntungan orang lain, ketika kita merasakan ketidakadilan. Saya seringkali menyampaikan kepada anak-anak saya, kepada saudara saya, kepada orang-orang di sekitar kita. Ketika kita melihat teman kita, saudara kita, tetangga kita yang ekonominya meningkat, kita harus bersyukur. Kenapa? Karena mereka tidak akan pernah menjadi beban kita dalam kesulitannya. Karena mereka bisa mandiri dalam banyak hal. Bahkan pada saat tertentu mungkin mereka bisa ambil bagian untuk bersama-sama melayani. Pemikiran-pemikiran positif seperti ini harus kita bangun, saudara-saudara. Ketika kita melihat teman sekerja kita dipromosikan menjadi setingkat lebih tinggi dari kita, kita mengamini dengan bersuka cita. Karena kita melihat saudara kita bergembira di dalam Tuhan. Karena kita bisa bersama-sama bekerja di dalam melakukan tugas-tugas pelayanan kita di bidang pekerjaan kita. Mari kita berpikir positif ketika melihat keberhasilan orang lain. Demikian juga kita akan selalu berpikir positif ketika kita dibenci, ketika kita merasakan ketidakadilan. Disitulah kasih Tuhan akan terpancar sebagai cahaya Kristus yang menerangi dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus,
Yang kedua, saya akan mengajak saudara untuk menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita sebagai kekuatan untuk mengemban, menyampaikan kasih sejati kepada dunia. Amsal 14 ayat 30. Demikianlah firman Tuhan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Hati yang iri menyebabkan orang jatuh sakit. Sakit jasmani, sakit rohani. Sebaliknya orang yang tenang, orang yang selalu bersyukur atas segala keadaannya, orang yang bisa mensyukuri melihat keberhasilan orang lain, akan merasakan damai sejahtera. Dan damai sejahtera ini akan berujung sehat jasmani dan rohani. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus membimbing saya dan saudara untuk semakin bertekun menemukan didikan Tuhan tentang kasih. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari kita tutup renungan kita pagi hari ini dengan doa. Bapa di sorga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Terima kasih Bapa, pagi hari ini Kau telah menyediakan makanan rohani kami yang begitu indah, yang begitu luar biasa kami nikmati. Tuhan, kami telah belajar kasih-Mu. Bagaimana Engkau memberikan kasih sejati kepada kami, hingga Engkau rela mati kayu salib untuk menebus kami. Demikian juga kami belajar memberikan kasih sejati kepada saudara-saudara kami, kepada orang-orang di sekitar kami, dengan tidak menaruh cemburu, tetapi akan selalu bersyukur melihat keberhasilan saudara kami, selalu bersyukur melihat ketidakadilan yang seringkali menekan kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang akan membela kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Akhirnya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami memohon pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kami berjalan di atas kebenaran firman-Mu selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami kembalikan kepada moderator Om Andi Dharma. Disilakan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Bunda Wiji Utami yang sudah membagikan berkat firman Tuhan pada pagi hari ini tentang kasih itu tidak cemburu. Biarlah kita boleh belajar untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, tidak cemburu dengan keberhasilan, berkat apa yang orang lain terima buat hidup saya, orang lain terima, dan kita harus temui itu. Mari kita mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang pada pagi hari ini. Ya, kita belajar terus kasih yang sejati itu tetap ada dalam kehidupan kita. Untuk meresponi berkat firman Tuhan, saya serahkan kepada Mami Ria Orel untuk naikkan pujian, disambung Bunda Wiwi dan Bunda Ella untuk naikkan pujian. Sebelum kita menutup ibadah kita kesempatan pada pagi hari ini, saya serahkan kepada Mami Ria Orel untuk naikkan pujian. Syukur kita, haleluya. Selamat pagi. Di tiap
musim hidupku, tak kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasihmu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Ku lewati semuanya ya Tuhan, dengan bersamamu semuanya akan baik adanya. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasihmu. Bersamamu anugerahmu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jalur saya kembalikan Andi, terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan, sebagai pujian penutup saya serahkan kepada Bunda Ella untuk naikkan pujian, dan sebelum ibadah tutup di dalam doa oleh Bapak Pendeta Samya Joni Sinusendu. Saya serahkan pada Bunda untuk naikkan pujian. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah
pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku melalui setiap tak berubah kasih-Mu, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih. Jalur kembali ke Om Andi tadi. Haleluya, mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Samya Janus Mesenduk untuk menutup di dalam doa untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik. Pagi yang indah ini oleh kemurahan-Mu kami kembali boleh diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya di sepanjang hari ini kami menikmati perlindungan, penyertaan, bahkan pemberkatan Tuhan di berbagai aktivitas kami yang berbeda. Terima kasih Tuhan. Demikian kami seberapa yang ada di rumah kasih, keluarga-Mu yang sudah mengikuti ibadah pagi ini. Kami percaya sudah Tuhan berkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan akhiri ibadah ini. Kami serahkan seluruh keluarga kami, biar kiranya dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah mengakhiri ibadah kami ini. Dan Tuhan, berkatilah keluarga-Mu di tempat ini dengan berkat sorgawi. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita kembali kepada aktivitas kita yang akan kita jalani hari ini. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kita, bahkan persekutuan, penghiburan dari Roh Kudus
menyertai kita mulai pagi ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akhiri ibadah kami, dan kami terima berkat surgawi. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kami kembalikan kepada moderator. Ganti. Haleluya. Terima kasih Om Pendeta Samiaji yang sudah menutup ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan selamat pagi, terima kasih juga buat keluarga, terima kasih yang terkoneksi sampai pada pagi hari ini. Puji Tuhan, biarlah persekutuan kita menjadi persekutuan yang diberkati, ibadah kita menjadi ibadah yang diberkati di Rumah Kasih Indo VWT CH231. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ibadah-ibadah kita pada kesempatan hari ini berjalan sesuai dengan jadwal yang ada. Kita percaya setiap ibadah mengandung janji Tuhan dan setiap ibadah diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, siang nanti akan dilayani oleh Om Pendeta Jimmy Purba akan melayani untuk menyampaikan firman Tuhan, dan moderator akan dilayani oleh Bunda Wiwi. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Sebentar sore, kalau memang tidak berhalangan, akan dilayani oleh Bapak PJC, Bapak Theo Tawatu-Manduk. Meskipun dalam kondisinya beliau yang ada di rumah dalam ruang isolasi, tetapi beliau kelihatannya bersedia untuk melayani. Puji Tuhan, kesempatan Tuhan berikan. Doakan terus untuk kesehatan beliau, untuk pemulihan beliau, Bapak PJC. Dan sebentar sore akan dilayani oleh Bunda Lady, akan memimpin jadi moderator ibadah pada kesempatan sore nanti. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari tetap dalam ibadah, tetap dekat sama Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, sebab hanya dekat Tuhan kita boleh tenangan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua pada kesempatan pagi hari ini. Bunda Sandra, Bunda Ella, Om Samiaji, Mami Ria, Opa, Tuhan berkati. Dan saudara-saudara kita yang sudah bergeser dari CH ini, dari Rumah Kasih, biarlah Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Mari kita melangkah pasti bersama dengan Tuhan Yesus. Kita akan nikmati perkara-perkara yang luar biasa pada hari ini. Tuhan memberkati. Dukung doa juga terus untuk keluarga Rumah Kasih yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Doakan untuk anak dari Bunda Ella, keluarga dari Bunda Wiwi yang sudah Tuhan sembuhkan dan kemarin sudah pulang dari ruang isolasi. Tuhan memberkati dan kita percaya semua diberkati dan dilindungi Tuhan. Dukung doa untuk anak Bunda Ella, Manado, Tuhan berkati kita semua. Dukung doa juga untuk keluarga-keluarga yang lain mungkin pada saat ini saya nggak tahu, tetapi biarlah kita sama-sama mendukung doa di dalam kesehatan, kekuatan kita semua. Terima kasih kita sudah terkoneksi pada pagi hari ini. Saya menyapa juga Mbah Dut yang ada di Ungaran. Tuhan memberkati senantiasa bersama Mbah Putri. Tuhan memberkati semuanya. Shalom. Mohon maaf jika ada salah-salah kata di dalam memimpin jadi moderator pada kesempatan pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat melayani Tuhan Yesus dengan segenap hati kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pititi saya taruh di tengah dan saya mohon izin untuk bergeser ke bawah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.